Rp43,5 miliar merupakan nominal untuk proyek pengadaan gorden bagi rumah jabatan anggota DPR RI. Banyak pihak yang menilai nominal Rp43,5 miliar ini merupakan angka yang fantastis di tengah upaya pemerintah untuk memperbaiki kondisi ekonomi akibat pandemi COVID-19. Kejanggalan demi kejanggalan pun juga tak luput dari sorotan. Banyak pihak yang kemudian mempertanyakan bagaimana proses pembahasan sampai pada akhirnya penetapan perusahaan yang menang dalam lelang tender proyek pengadaan gorden ini. Betulkah ada kejanggalan di sini? Kita ketemukan faktanya bersama saya Gina Pita. Tender pengadaan gorden rumah dinas anggota DPR RI terus menuai protes masyarakat. Hal ini bermula saat Sekretariat Jenderal Setjen menetapkan alokasi anggaran sebesar Rp59 miliar daripada tahun anggaran 2022. Dari jumlah tersebut sekitar Rp48 miliar diperuntukkan penggantian gorden rumah dinas anggota di kawasan Kalibata, Jakarta Selatan. Sisanya sebesar Rp11 miliar akan digunakan untuk pengaspalan jalan di komplek perumahan tersebut. Setelah dilakukan lelang, Setjen DPR RI menetapkan PT Berlian Solusi Mandiri sebagai pemenang tender dengan tawaran Rp43,5 miliar. Angka ini dinilai sangat fantastis, mengingat sekitar 505 rumah yang bakal menerima gorden baru tersebut tidak seberapa besar. Alhasil, angka tersebut dianggap terlalu berlebihan hanya untuk gorden baru di setiap rumah yang ada. Tim Fakta mencoba untuk menelusuri lebih jauh dari mana gagasan pergantian gorden rumah jabatan anggota DPR RI ini bermula. Mengapa angkanya demikian fantastis? Dan apakah para wakil rakyat ini menyetujui dengan rencana dan gagasan perubahan gorden ini? Berdasarkan informasi awal, pengadaan gorden di rumah dinas anggota DPR RI ini merupakan respon jajaran kesekjenan yang menerima keluhan bahwa banyak gorden yang terpasang di rumah dinas anggota dewan sudah rusak dan tidak layak. Sebab sejak tahun 2010, gorden, vitrase dan blin belum pernah diganti. Baru pada tahun anggaran 2022, kebutuhan tersebut dapat terpenuhi. Setidaknya demikian penjelasan awal Indra Iskandar, Sekretaris Jenderal DPR RI saat dimintai keterangan media beberapa waktu lalu. Oleh karenanya, ketika ada kesempatan pihaknya segera menyelenggarakan lelang terbuka yang transparan untuk pelaksanaan rencana tersebut. Gorden itu terakhir ada pergantian sebagian di tahun 2009. Sudah sekitar 12-13 tahun yang lalu. Nah, kesekjenan tidak bisa memenuhi permintaan anggota dewan dimaksud karena belum ada alokasi anggaran dari pemerintah. Untuk keamanan, kenyamanan anggota dewan, terpaksa harus sebagian anggota ada yang membeli secara pribadi dan itu memang sangat tidak layak untuk gorden sebuah rumah yang bisa menutup pandangan dari luar. Nah, di tahun 2022 ini baru didapatkan alokasi anggaran penggantian gorden dan anggaran ini hanya bisa dialokasikan untuk 505 unit rumah. Hanya untuk 505 unit rumah, itu per rumahnya rata-rata sekitar 80 juta sekian dengan pajak sekitar 90 jutaan sekian per rumah. Proses tender pengadaan gorden ini dimulai pada 8 Maret 2022 dengan nilai harga perkiraan sendiri atau HPS sebesar Rp45,7 miliar. Sebanyak 49 perusahaan ikut ambil bagian dalam proses ini. 3 perusahaan diantaranya menjadi kandidat pemenang. Antara lain PT Sultan Sukses Mandiri dengan harga penawaran Rp37,7 miliar atau di bawah HPS 10,33%. PT Panderman Jaya dengan harga penawaran Rp42,1 miliar atau di bawah HPS 7,91%. Serta PT Bertiga Mitra Solusi dengan harga penawaran Rp43,5 miliar atau di bawah HPS 4,78%.
Akan tetapi hanya 2 perusahaan yang memenuhi persyaratan dalam tahap evaluasi, yakni PT Sultan Sukses Mandiri dan PT Bertiga Mitra Solusi dinyatakan lulus. Sementara PT Panderman Jaya dinyatakan tidak lulus. Dan akhirnya PT Bertiga Mitra Solusi menjadi pemenangnya pada 4 April 2022. Sejatinya sejak pertengahan tahun 2021, polemik yang ditimbulkan oleh gagasan penyelenggaraan gorden untuk rumah dinas anggota DPR RI ini telah menarik perhatian publik. Namun saat ini semua pihak beranggapan rencana itu dibatalkan agar tidak menyebabkan kegaduhan. Apalagi pemerintah dan masyarakat tengah berjuang keras menghadapi pandemi COVID-19 yang masih menghantui. Namun ternyata proses tender terus berjalan dan bahkan sudah ditentukan pemenangnya. Sementara itu Johan Budi yang sejak 3 bulan terakhir menjadi bagian dari Badan Urusan Rumah Tangga DPR RI menyatakan ketidaksepakatannya atas gagasan penyelenggaraan pembaruan gorden rumah dinas ini. 2 hari yang lalu ketika ramai saya coba menghubungi Pak Sekjen minta penjelasan. Jadi dia menjelaskan sebenarnya pengajuan anggaran untuk renovasi rumah dinas anggota DPR itu dilakukan sejak tahun 2018. Tapi ada poin yang untuk gorden ini tidak disetujui. Artinya tidak ada dana yang cukup untuk membeli gorden. Sampai tahun 2019 juga sama diajukan, 2020 diajukan, baru 2021 anggarannya ada. Paku anggarannya ada di dalam usulan anggaran yang diajukan. Lalu dilakukanlah pengadaan barang dan jasa lelang. Jadi yang sekarang ini pengajuannya itu tahun 2021 masuk dalam RKA 2021. Jadi Mas Budi mau menegaskan bahwa sampai pada akhirnya ada proyek pengadaan gorden senilai 43,5 miliar rupiah ini memang berkaitan langsung dengan kesekjenan DPR, tidak ada kaitannya dengan anggota DPR, itu yang ingin Anda sampaikan? Jadi gini, ada 2 satker ya, satuan kerja di DPR ini, satu satker yang berkaitan dengan Dewan, satu satker yang berkaitan dengan kesekjenan. Nah, yang berkaitan dengan Dewan ini yang ngurusi misalnya kebutuhan AKD dan komisi, ya, misalnya rapat membentuk undang-undang dan lain sebagainya. Kalau yang di kesekjenan ini salah satunya adalah mendukung sarana dan prasarana termasuk rumah dinas. Nah, jadi ini anggaran yang memang ada dalam satkernya kesekjenan. Jadi kalau Anda nanya ke semua anggota DPR, saya yakin pasti nggak ada yang tahu. Oke, berarti selama ini tidak pernah dijelaskan secara detail ya, pagu anggaran yang kemudian ini sudah dibahas dan juga disahkan, ini untuk apa saja keperluannya, mau beli apa aja? Jadi anggaran itu begini, ketika mengajukan RKA, kebutuhan di DPR, itu juga tidak detail rigid, butuh gorden, butuh kursi, nggak ada begitu ya. Mungkin RKA-nya itu sebesar X gitu misalnya, X miliar atau X rupiah gitu, yang kemudian itulah diejawantakan oleh kesekjenan sesuai dengan satker yang tadi saya sampaikan. Okay. Kalau sekali lagi saya baru ya dan ini kan tahun 2001. Ya. Anggaran dibahasnya kan tahun 2001. Ya, tapi komunikasi Anda dengan Sekjen DPR? Enggak, kalau Anda nanya apakah saya tahu, saya tidak tahu. Apakah yang lain tahu, saya tidak tahu juga gitu loh. Karena pembahasan anggaran itu tidak detail begitu gitu, tidak sampai ke saya bilang satuan 3 itu. Nanti kalau kita memperoleh indikasi bahwa proses yang dilakukan itu tidak prudent, tidak governance, kemudian kita dapat informasi yang hal-hal yang menyimpang lah misalnya yang kita dapat, saya pribadi minta dibatalkan program itu, proyek itu ya. Oke, kalau menurut Mas Johan Budi itu angka 43,5 miliar rupiah itu bagaimana tanggapan Anda, Mas? Angka yang itu kan kalau di rata-rata satu rumah itu kan sekitar 70-an ya. Itu sangat
fantastis menurut saya, sangat berlebihan, terlalu besar gitu. Nah, nanti kan alasannya apa ini, makanya ingin tahu kenapa, apa bahannya seperti apa gitu. Terlalu besar itu. Terlalu besar. Lah Mas Budi biasanya kalau ganti gorden itu di rumah dinas berapa Mas biasanya? Yang saya ganti itu di rumah itu di belakang, kemudian depan, kemudian kamar, kamar utama, kemudian di atas ada kamar yang ke kamar anak itu kan ada tuh. Itu depan nggak saya ganti, yang depan kanan itu. Itu total semua 2 juta, sekitar 2 Nggak, juta. menurut saya nggak sampai 2 juta atau nggak sampai 5 juta. Tapi gini, tapi kan itu orang bisa, kalau selera saya kan ya itu tadi gitu. Tapi kan pantas nggak pantas kan masing-masing bisa, iya bisa beda. Pribadi, okay. Orang bisa aja ordering satu ini 1 juta juga bisa kalau dia pengen atau punya taste sendiri ya. Karena Anda nanya ke saya itu adanya itu. Selain itu, Johan juga menegaskan bahwa BURT akan segera meminta keterangan dari Sekjen DPR RI mengenai hal ini, sekaligus meminta tim audit internal untuk segera memeriksa segala sesuatu yang berkenaan dengan tender pengadaan gorden, Fitrase, dan Blin ini. Polemik ini segera menggelitik tim fakta. Rasa keingintahuan yang demikian besar atas pelaksanaan proyek ini membawa seluruh anggota tim fakta untuk menyambangi komplek perumahan DPR RI yang berada di kawasan Kalibata, Jakarta Selatan. Salah satu anggota dewan dari fraksi PDIP, Masinton Pasaribu, memberikan penjelasan bagaimana kondisi rumah anggota dewan di kompleks perumahan tersebut. Sebetulnya bagaimana sih keadaan atau kondisi rumah dinas dari anggota DPR RI di kawasan Kalibata ini yang jumlahnya 505 rumah anggota DPR RI yang akan menelan anggaran 43,5 miliar rupiah untuk pengadaan gorden. Kita akan coba cek faktanya seperti apa. Nah, ini merupakan salah satu rumah anggota DPR RI fraksi PDIP, yaitu Masinton Pasaribu. Kita akan coba masuk. Bang Masinton, apa kabar? Gimana? Selamat Mbak? siang. Selamat siang. Lagi benerin gorden. Mau benerin gorden atau udah dibenerin nih gordennya, Bang? Ini gorden yang kita beli sendiri nih, lagi ngerapi-rapiin. Oke, aku boleh masuk gak, Bang? Iya, Saya boleh silakan, masuk. monggo. Oke, kita boleh ngecek. Ini rumah dinas dari Masinton Pasaribu. Iya. Oke, tinggal di sini, Bang? Ya, ini sejak 2015. 2015. Tapi Bang Masinton menetap di sini setiap harinya? Sesekali aja. Sesekali? Sesekali. Berarti biasanya tinggal di sini? Tinggal di sini ya staf, ya teman gitu ya. Kadang kalau lagi pengen ngumpul-ngumpul ya di sini, kadang begitu. Nah kalau sehari-hari ya kadang kalau sama keluarga ya kadang pengen mau kemari ya kemari. Okay. Dan rata-rata ya rumah anggota jarang ditempatin. Jarang ditempatin? Jarang. Berapa Paling ada Bang 10%. komposisinya misalnya? Ada datanya nggak soal itu? Saya nggak tahu persis ya. Tapi kalau saya lihat ya paling 10% ya kan nempatin dari 575 anggota paling 50-an paling nempatin. Ini tadi kan sempat nih sebelum masuk ya? Ya. Ngecek gorden, ini gorden udah lama atau baru? Ini horden udah lama, ini 2015 ini udah kita, istri saya beli sendiri. 2015? Iya. Nah, kalau ini berapa Bang harganya Bang? Ya ini, murah meriah lah ini, paling kalau di total semua ya, nggak nyampe 30 juta lah, kira-kira gitu ya. Di bawah 30 juta? Ya, di bawahnya itulah. 20? Ya mungkin, 15? mungkin sekitar 20 sekitar jutaan? 20-an kali ya. Oke, ini hanya untuk ruangan sini saja Enggak atau dong. di mana? Udah semuanya, udah ini ada Blin. Coba. Ini termasuk sama yang 20 juta yang di depan tadi? Ya, lebih kurangnya kira-kira segitulah, maka saya bilang tuh nggak nyampe 30 lah. Oke, sekitar Seperti segituan lah ya, di bawah 30 ada ya? horden di sana juga, di ruang kerja, di kamar juga ada horden di atas. Artinya total dari pengadaan gorden di sini yang dibeli sendiri oleh Bang Masinton itu adalah sekitar 20 juta ya? Di bawah 30 juta? Di bawah 30 juta lah, lebih kurangnya segitulah. Meskipun ini langsung di bawah kesekjenan dari DPR RI, tapi kan sebagai user, ini pihak DPR RI responnya gimana Bang? Soal anggaran ini ya terutama ya, anggaran 43,5 miliar rupiah untuk pengadaan gorden. Kalau menurut saya sih nggak perlu lah ya, pengadaan itu ya kesannya mengada-ngada juga gitu ya.
karena harus lihat juga kondisi masyarakat apa segala macam. Terus kemudian kebutuhan anggota nggak butuh, saya nggak merasa butuh tuh gorden. Nah terus pertanyaannya kalau kita tanya anggota lain juga nggak butuh juga, toh nggak pernah nempati juga, jarang-jarang gitu. Nah kalau anggota nggak butuh terus itu buat apa gitu? Iya kan mubazir. Kalau anggota sudah merasa itu nggak perlu, terus kemudian dipaksakan untuk diadakan, menurut saya sih mubazir ya. Nah, apalagi harganya fantastis. Nah, itu kan jadi masalah. Ngapain sih ngerjain yang masalah? Pasti akhirnya juga akan bermasalah. Kemarin kan proyek lelang tender dari pengadaan gorden ini kan sudah tuntas ya. Yeah. Artinya kan pemenang proyeknya juga sudah diumumkan. Nah, untuk pengadaan apakah selama ini sudah ada informasi terkait itu, Bang? Enggak, saya juga tahunya dari media aja tuh. Kita baca kan. Tahu-tahu udah diputuskan sekian. Karena memang selama ini kita nggak ngurusin itu. Ya, meskipun kami paham. Tadi Bang Maslan juga sudah menyebutkan bahwa ini langsung di bawah kesekjenan DPR RI. Tapi maksudnya pengadaan dari gorden itu apakah sudah dikomunikasikan dengan DPR RI, kemudian kelengkapan dewan lainnya atau bagaimana? Ya mungkin kalau di kelengkapan di BURT ya, persisnya Badan Urusan Rumah Tangga ya. Kalau anggota sendiri kan mereka ganti ya kita ya nggak tahu detailnya mekanisme penganggarannya gimana, apa yang mau diganti apa saja kita juga nggak tahu detailnya. Ya menurut saya sih nggak perlu lah ya. Kalau kayak horden ini katakanlah kalau itu biaya 30 juta ya dikalikan 575 anggota, digenapkan deh 600 contohnya, baru 18 M. Mending aja 30 juta diberikan ke anggota, ya, kemudian anggota membelanjakan itu, suruh staf dia tuh belanjain tuh 30 juta, 575, ada 575 UMKM itu bisa kebagian tuh yang 30 juta pengadaan orden tadi. Nah kalau saya berpandangan bahwa karena ini bukan menjadi kebutuhan anggota, ya anggota dewan, menurut saya di angka fantastis tadi, tendernya walaupun sudah diputuskan siapa pemenangnya, menurut saya mending dibatalkan daripada itu menjadi masalah. Rakyat juga nggak enak dengarnya, dikira anggota DPR boros, berpoya-poya, tidak mengedepankan kepekaan kepada masyarakat, kemudian harga yang fantastis tadi itu akan menjadi temuan hukum. Dan nanti kalau diaudit jadi masalah. Pengadaan itu kan ya sesuai kebutuhan. Kalau nggak butuh ya ngapain? Ada pengadaan, berarti lu ngada-ngada dong. Selanjutnya, wakil rakyat yang bertugas di Komisi 11 DPR RI ini juga menyatakan bahwa kebanyakan anggota dewan tidak menempati rumah dinas yang telah disediakan. Alasannya beragam. Kadang rumah hanya ditempati staf dan asisten, atau bahkan dibiarkan kosong melompong. Bang, untuk jalur ini aja Bang, itu yang biasa ditempatin mana aja? Blok E5 ya. Ha-ha. Kalau ini yang nempatin staf. Yang mana ini? Nah, ini staf. Ini staf, ini juga staf. Ah, ini Pak Komarudin Watubun, anggota. Yang E5 ini, 402? Iya. Ini anggota. Udah, yang lain itu kosong. Lainnya kosong gitu? Lainnya kosong. Jadi cuma tadi 3 itu aja datanya Bang Masinton, hanya 10% yang Iyalah. menempatin rumah ini. Kalau di sampel kan kelihatan kan. Sini nih kosong rata-rata. Staf semua. Nah itu tadi, jadi dengan anggaran 43,5 miliar rupiah, dan menurut anggota DPR RI fraksi PDIP hanya 10% anggota DPR yang menempati kawasan rumah jabatan anggota DPR RI di kawasan Kalibata. Kalau yang di sana Bang, kita boleh agak muter Bang? Kalau agak kemari, Ha-ha. sama. Staf semua nih. Jadi pertanyaan juga sih sebetulnya ya, kalau misalnya Lah iya, hanya ini 10% dicek, nih yang kosong. ditempati, Anggota jadi pengadaan, yang Iya. ditempati. Jadi pengadaan gorden itu untuk apa, dan apakah memang betul-betul dibutuhkan oleh anggota DPR RI yang memang bertempat tinggal di sini atau tidak, kita akan coba temukan fakta lainnya. Ketidaksepakatan atas besaran nilai rupiah yang diperuntukkan untuk penyelenggaraan gorden, fitrase, dan belin di rumah dinas anggota DPR RI ini juga disampaikan rata-rata anggota yang saat ini tengah bertugas di parlemen. Umumnya, para wakil rakyat menilai bahwa angka yang ditetapkan dipandang berlebihan dan menyakiti hati rakyat.
apalagi perang melawan pandemi hingga hari ini masih belum sepenuhnya tuntas. Begitu pula pandangan yang disampaikan Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad. Dirinya menilai kebutuhan atas gorden perumahan dinas anggota dewan amat berlebihan dan dapat menimbulkan kekecewaan masyarakat terhadap para wakilnya. Untuk itu, wakil rakyat dari fraksi Partai Gerindra ini berharap proses pelaksanaan pembaruan gorden ini ditunda dan atau dibatalkan. Oke, bagaimana kemudian respon dari DPR RI terkait dengan proyek pengadaan gorden ini dengan anggaran 43,5 miliar rupiah? Pak Dasko, kita ingin langsung mendengar respon dari DPR RI ini terkait dengan pengadaan proyek gorden ini. Gimana sih Pak sebetulnya? Jadi begini, saya juga baru tahu ketika kemudian rame di publik bahwa kemudian pengadaan di DPR ini, nah kemudian penyediaan konsumsi rapat, perjalanan, itu semua direncanakan, dianggarkan, dan diputuskan di Kesekjenan DPR RI bahwa pengadaan gorden itu ada di bawah biro atau bidang yang membawahi rumah jabatan. Nah, sehingga pelelangan itu dilakukan di situ. Sebetulnya proses pembahasannya ini seperti apa sih sebelum pada akhirnya diputuskan ya bahwa ada perusahaan yang kemudian menang lelang dan lain sebagainya. Nah, kalau itu kita sebagai anggota DPR itu tidak mengikuti secara detail dan memang tidak terlibat secara detail karena memang prosedurnya dari dulu sampai dengan saat ini bahwa pengadaan kelengkapan untuk DPR, lalu kemudian misalnya perjalanan dinas, lalu kemudian konsumsi rapat, itu kita tidak terlibat sama sekali. Tapi kalau Pak Dasko sendiri, perspektif Pak Dasko ya sebagai Wakil Ketua DPR RI melihat bahwa ada anggaran 43,5 miliar rupiah, itu kan kalau kita baca nominalnya itu kan dari perusahaan yang menang lelang ya, yang kemudian mengusulkan anggaran segitu, tapi kan awalnya adalah 48 miliar rupiah. Jadi begini, gimana? Kalau ditanya saya wajar atau enggak, saya tidak bisa jawab sekarang. Seperti juga kemarin ditanya, karena saya tidak tahu misalnya jenisnya barangnya apa, kemudian biaya itu termasuk gorden dan apa saja. Nah itu yang saya secara pribadi nggak tahu. Karena ini sudah menjadi perhatian publik, tentunya kami berniat untuk mengundang atau kemudian mendengarkan paparan Sekjen DPR bersama Badan Urusan Rumah Tangga DPR itu di masa sidang depan yang akan dibuka pada tanggal 17 Mei. Apa kemudian Pak agendanya terkait dengan 17 Mei itu Pak? Ya, kita mengundang Sekjen DPR untuk kemudian mendengarkan paparan apa-apa yang kemudian sehingga terjadi dinamika di publik. Oke, saya harap sih Pak Dasko mau menjawab pertanyaan saya yang menjadi pertanyaan publik juga Pak. Suasana kebatinan dari Wakil Ketua DPR RI, dari pihak DPR RI seperti apa sih? Apakah kemudian memang ingin membatalkan proyek ini kah atau bagaimana sih Pak sebetulnya? Kita lihat dulu apakah kemudian ini wajar atau nggak wajar. Kan ini dibilang gorden. Nah kita nggak tahu gordennya itu termasuk apa aja, kemudian berapa banyak kan gitu. Dan apakah kemudian prosedur lelangnya benar atau enggak kan gitu, itu penting. Jadi dari proses audit itu nanti ya? Ya, dari situ baru kita bisa mengambil sikap. Kalau kita kemudian sudah menyimpulkan, kemudian sebelum melakukan proses mendengar paparan, kemudian ya ini terlalu cepat juga. Tapi yakinlah bahwa ya kita juga tidak mau menghambur-hamburkan uang negara. Kalau kita melihat di data LPSE Pak, ini saya sempat buka juga kemarin, bahwa di data LPSE itu disebutkan bahwa di tahun 2015-2016 ini memang ada pengadaan untuk perbaikan dan juga renovasi dari ruang tamu rumah jabatan anggota DPR RI yang di Kalibata. Nah, apakah Pak Dasko tahu soal itu Pak? Apakah itu juga termasuk dalam pengadaan gorden di sana atau bagaimana Pak? 2015 saya baru jadi anggota DPR, saya nggak tahu apa-apa. Nah, ketika ketika menjadi anggota DPR RI, apakah memang ada pengadaan itu Pak? Kebetulan rumah jabatan saya nggak tinggal gitu loh. Rumah jabatan saya nggak tunggu. Yang tunggu siapa Pak di rumah jabatan itu? Iya kan biasanya itu di fraksi ada keperluan-keperluan kan itu, sehingga perlu juga beberapa rumah yang nggak dipakai mau dipakai, sehingga kita kasih kepada fraksi untuk dimanfaatkan.
Oke, jadi tidak tahu sama sekali ya apakah kemudian ketika di tahun 2015-2016 itu Iya. apakah ada pengadaan gorden juga termasuk untuk perbaikan dari ruang tamu. Tapi perbaikan ruang tamu itu betul ada, Pak? Ya saya nggak tahu. Tidak Kan pernah itu dapat kan informasi begini, itu. kalau dia 2015 tentu perencanaannya kan dari sebelum-sebelumnya. Saya juga belum jadi anggota DPR, saya kan juga baru 2014 jadi anggota DPR. Oke, baik. Kalau walaupun kita anggota DPR, kita kan nggak pernah juga terlibat soal-soal itu. Lantas jika penolakan anggota Dewan Perwakilan Rakyat atas pengadaan gorden, vitrase, dan blin ini begitu masif, dari manakah gagasan ini bermula? Siapa pula yang telah menyetujui sejak awal bahwa besaran alokasi anggaran mencapai puluhan miliar rupiah? Apakah kemudian selama ini ada permintaan, Pak, dari anggota DPR RI terkait dengan pengadaan gorden? Nah, jadi kalau gorden itu adalah permintaan dari tahun 2015 kalau saya nggak salah ya, karena memang sudah satu periode sebelum 2015 itu kemudian nggak diganti. Nah, pada saat itu kemudian diajukan anggarannya belum ada. Diajukan terus 2019 dan baru pada saat sekarang, nah itu dari Kementerian Keuangan bisa menyetujui alokasi anggarannya, begitu kira-kira katanya begitu. Jadi jangan kemudian anggota DPR yang sekarang yang kemudian jadi juga ketempuhan gitu, karena ya juga anggota DPR yang sekarang nggak tahu apa-apa juga. Kejanggalan atas proses penyelenggaraan tender yang dilaksanakan oleh Sekretariat Jenderal DPR RI untuk pembaruan gorden ini terlihat amat jelas bagi peneliti Indonesia Corruption Watch, Wana Alamsyah. Menurut Wana, selain berpotensi merugikan uang negara karena besarannya yang fantastis, kejanggalan juga dapat terlihat dari proses penyelenggaraan lelang itu sendiri. Diketahui, PT Bertiga Mitra Solusi, berdasarkan data yang ada, merupakan sebuah perusahaan bidang teknologi informasi atau sering disebut IT. Perusahaan ini sudah beberapa kali menjadi mitra dari sejumlah instansi pemerintah dan BUMN memenuhi kebutuhannya melalui proses tender. Baru pada bulan Desember tahun 2021, perusahaan ini dinyatakan juga membidangi urusan kontraktor interior berdasarkan akte yang dikeluarkan oleh Kementerian Perdagangan RI. Menariknya, 3 bulan setelah perusahaan ini memenangkan tender penyelenggaraan gorden, vitrase, dan blin yang merupakan domain para praktisi desain interior. Kami menemukan beberapa kejanggalan terkait dengan pengadaan ini, terutama di dalam proses perencanaan. Kalau seandainya kita coba lihat lebih dalam, Sekjen DPR atau panitia pengadaan di dalam DPR itu memasukkan informasi mengenai rencana umum pengadaannya di dalam situsnya LKPP. Ini ya, Mas ya? Iya, benar. Oke, saya boleh lihat ya, Mas ya? Iya. Oke. Itu di tanggal 12 November 2021. Oke. Lalu kemudian kami coba menelusuri lebih dalam bagaimana kemudian perusahaan yang memenangkan pengadaan gorden ini, yaitu PT BMS. Kecurigaan kami itu muncul ketika PT BMS pada tanggal 10 Desember 2021 itu menambahkan izin teknis perusahaan tersebut yang tadinya tidak ada izin untuk dekorasi interior menjadi ada. Yang kita tahu adalah proses pelaksanaannya itu di tanggal 8 Maret 2021. Oke. Tapi menurut kami ini menjadi potensi yang patut untuk ditindaklanjuti. Bukan hanya oleh inspektorat, tapi rasanya LKPP pun juga dapat menindaklanjuti. Oke, kenapa harus ditindaklanjuti menurut Anda? Karena menurut kami ada potensi manipulasi yang terjadi ketika di dalam proses perencanaan. Sebab menurut riset yang pernah kami lakukan menunjukkan bahwa kasus korupsi yang terjadi itu seringkali bukan di dalam proses pelaksanaannya, tapi lebih pada di dalam proses perencanaannya. Entah itu mereka menaikkan harga barang di awal begitu untuk membuat harga perkiraan sendiri, ataupun juga tadi menambahkan izin-izin yang sebenarnya kalau seandainya kita bicara tentang pengadaan gorden ini kan banyak perusahaan yang juga bisa turut serta di dalam pengadaan ini. Kalau kita masuk di dalam aturan pengadaan barang jasa begitu, pasal Perpres 16 2018 yang diubah di Perpres 12 2021, itu salah satu prinsipnya adalah mengenai keadilan bagi para penyedia yang sebenarnya bisa
terlibat, tapi kemudian dibatasi karena ada izin-izin tersebut. Kalau seandainya kita coba tinjau lebih dalam, ICW sudah menduga bahwa PT BMS ini akan menang sedari awal. Kenapa? Karena kita melihat bahwa ada 49 peserta yang hanya mendaftar saja, bukan memasukkan penawaran. Sedangkan perusahaan yang memasukkan penawaran itu hanya 3 perusahaan. Nah, kualifikasi ketiga perusahaan itu bagaimana? Kalau seandainya kita bicara tentang kualifikasi perusahaan, dari ketiga perusahaan tersebut yang memenuhi syarat administrasi itu hanya PT BMS saja. Karena PT BMS tadi, sejak 10 Desember mereka sudah memasukkan atau menambahkan izin teknisnya menjadi dekorasi interior. Sedangkan 2 perusahaan lainnya, itu memang mereka tidak bergerak di dalam atau tidak memiliki izin di dalam proses dekorasi interior ini. Kami menduga bahwa rasanya ya, mungkin nanti perlu kita tindak lanjuti lagi, ada informasi yang bocor duluan. Bahwa kemudian ada proyek pengadaan yang izinnya itu mengharuskan adalah izin dekorasi interior. Kalau seandainya kita lihat misalkan PT Bertiga Mitra Solusi, BMS PT itu ya? BMS, Oke. ini di dalam situsnya, di dalam AHU kita bisa menemukan. Dari sejumlah ini, kami mendata ada 2-3 perusahaan ketika kami coba melakukan penelusuran melalui sistem informasi kinerja penyedia, melalui LKPP, begitu. Karena di dalam sikap tersebut ada informasi kita bisa melihat izin usaha apa yang dimiliki oleh perusahaan tersebut. Gitu. Dari 49 perusahaan tersebut, kami melihat bukan hanya PT BMS, begitu. Tapi memang tadi masalahnya adalah perusahaan tersebut yang memiliki izin itu tidak memasukkan penawaran. Oke. Dan yang diuntungkan adalah lagi-lagi adalah hanya PT BMS saja. Kasus ini memang belum ada, kami belum menganalisis lebih dalam apakah ada unsur tindak pidana korupsinya atau tidak. Tapi di dalam konteks kecurangan pengadaan, potensinya sangat besar, begitu. Bagaimana kemudian panitia pengadaan mencoba untuk memasukkan izin teknis yang sebenarnya itu tidak diperlukan, begitu. Karena itu yang tadi saya bilang, itu bisa dilakukan oleh perusahaan manapun selama mereka memiliki pengalaman. Persoalannya adalah kan PT BMS ini kalau kita lihat dari track recordnya, kami mengakses dokumen PT BMS, akte perusahaannya, mereka berdiri sejak 2014. Sejak dari 2014 hingga 2021 akhir, mereka tidak memiliki pengalaman sama sekali untuk melakukan dekorasi interior, khususnya pengadaan gorden. Baru di tahun 2020 lah mereka dimenangkan. 2022 maksud saya. Oh, ya, baru dimenangkan. 2021 kan diubah izinnya itu. Diubah kan? izinnya. Ditambahkan. Gitu. Benar, ditambahkan. Nah, oleh sebab itu kami menduga selain dari proses perencanaannya ini bermasalah dan cenderung berpotensi manipulasi, kami juga melihat pemenang perusahaan tersebut pun juga tidak memiliki kapasitas dan kapabilitas untuk menyediakan barang yang dimaksud, begitu. Okay. Selain itu juga terakhir kita melihat bahwa ada harga yang terlampau sangat besar yang disusun oleh panitia pengadaan. Basisnya apa gitu? Karena kan kami tidak pernah, bukan hanya ICW maksud saya, publik pun juga tidak pernah diberikan informasi yang cukup detail di dalam rencana umum pengadaan. Panitia pengadaan di DPR itu tidak pernah menginformasikan secara rinci sebenarnya berapa banyak titik-titik pemasangan gorden di dalam rumah jabatan dan ada berapa banyak rumah yang perlu dibutuhkan untuk dipasang. Kami mencoba masuk lagi ke dalam sistem informasi rencana umum pengadaan yang dimiliki oleh LKPP. Di dalam salah satu informasinya tertuang volume pekerjaan. Di dalam volume pekerjaan ini itu tidak ada informasi rinci. Yang ada hanya satu paket saja. Ini satu paket maksudnya apa? Gitu. Kan. Jadi volume pekerjaan ini maksudnya berapa rumah sih yang kemudian membutuhkan gorden ini gitu ya? Benar. Berapa rumah yang membutuhkan dan berapa titik? Kalau tidak salah kemarin Pak Johan Budi bilang ada 11 titik pemasangan di dalam rumah jabatan tersebut. Tapi di sini tidak ada informasinya begitu. Di sini ada sejumlah informasi mengenai rumah jabatan. Baik itu pemeliharaan hingga tadi yang saya sampaikan, pengadaan kelengkapan sarana ruang tamu rumah jabatan. Nah, yang kami soroti adalah yang terkait dengan pengadaan kelengkapan sarana ruang tamu begitu. Karena kalau seandainya Pak Johan kemarin bilang ada 11 titik, apakah ruang tamu tersebut menjadi salah satu titiknya yang juga dibeli untuk pengadaan gorden?
begitu. Dan ini kan yang tidak terjelaskan juga. Kalau seandainya kita coba masuk satu begitu ya, di dalam salah satu paket pengadaan di Kalibata begitu, rumah pengadaan kelengkapan sarana ruang tamu gitu ya. rumah jabatan anggota DPR di Kalibata, karena kan fokusnya di Kalibata begitu ya. 2016 itu. Ini 2016, paketnya sekitar pagunya sekitar 4,4 miliar, HPS-nya sekitar 4 miliar. Keterangannya tidak ada sama sekali, Mbak. Ini keterangan yang kami maksud bahwa rinciannya ini juga perlu disampaikan begitu. Transparansi itu yang maksudnya disoroti oleh ICW. Benar, salah satu tadi kalau seandainya saya bilang bahwa prinsip pengadaan selain adil, yang lainnya juga adalah transparansi dan akuntabilitas. Oke, tapi ICW punya nggak sih misalnya data yang menyebutkan apakah kemudian di tahun anggaran 2015-2016 yang datanya ada di LPSE terkait dengan pengadaan misalnya untuk keperluan rumah tangga di rumah dinas anggota DPR RI memang termasuk dari pengadaan gorden itu sendiri atau enggak? Kami tidak punya datanya. Itu yang menjadi persoalan selama ini. Mengapa dorongannya adalah kontrak pengadaan dibuka? Itu sebenarnya agar publik dapat mengetahui kalau beli gorden DPR itu harganya berapa sih, kan karena selama ini yang kita pahami dan ketahui adalah hitungan kasarnya saja. Kalau seandainya kemarin bilang Pak Indra Iskandar bilang bahwa satu titik 90 jutaan begitu ya. Dan itu kan kita nggak pernah tahu spesifikasinya seperti apa, lalu kemudian bahannya bagaimana, dan itu yang sebenarnya perlu disampaikan. Penelusuran kami berlanjut. Kali ini, kami mencari informasi langsung ke lokasi kantor PT Bertiga Mitra Solusi di Komplek Rumah Kantor Green Lake City, Blok C nomor 11, Cipondoh, Tangerang, Banten. Saat tiba di kantor milik PT Bertiga Solusi Mandiri, suasana tampak sepi. Pintu depan kantor tidak dapat dibuka, sebab hanya dapat diakses menggunakan fingerprint. Bahkan dari sela-sela dinding kaca depan, tidak terlihat ada aktivitas di dalamnya, meski banyak sepeda motor terparkir di depannya. Dari beberapa orang sekitar kantor yang kami ajak bicara, umumnya memilih diam dan menyatakan tidak mengerti aktivitas di rukan nomor C11 tersebut, meski sudah bertetangga lebih dari 1 tahun. Selamat siang, perkenalkan saya Gina Vita dari TV One. Mas mau tanya, PT Bertiga Mitra Solusi itu yang mana ya? Nggak tahu, Bu. Nggak tahu? Kalau ini saya sih sempat dapat info itu di Blok C nomor 11, Cipondoh, Tangerang, Banten. Ini kan sudah di Tangerang, Banten. Blok C-nya yang mana? Nomor 11? Oh, yang ini berarti ya? Oh, Bapak sama Mas-mas ini karyawan mana? Oh, yang C12? C12 itu sama kayak yang C11 bukan? Oh, beda. Oh, beda. Ini ternyata mau masuk ke dalam harus menggunakan akses tersendiri ya, ternyata. Kalau saya ngelihat dari luar, di dalam sih tidak ada orang sama sekali. Ini bagian resepsionisnya. Memang kalau kita ngelihat di bagian resepsionisnya ada tulisan di sana Mitra Solusi ya. Tapi saya tidak melihat ada orang sama sekali di sini. Pak, permisi. Selamat siang. Ganggu lagi, Pak. Hah? Bapak karyawan sini, Pak? Ah, bukan. Sebelah mana? Bapak kantornya di mana? Situ sebelahnya tadi. Sebelah tadi itu yang mana, Pak? C12 saya. Oh, C12. Kalau C12 itu kantor apa memangnya, Pak? Hah? Kopi, bergerak bidang kopi. Bergerak di bidang kopi? Iya. Tadi soalnya sempat tim saya kan, dan saya ngeliat Bapak itu kok di depan C11. Terus ketika kami datang kok langsung bergeser, kenapa, Pak? C12 saya. Oh, Pak, tapi yang kantor C11 itu, Bapak sudah tahu? Lama, Pak? Bapak udah berapa lama kerja di kantor sebelahnya yang di C12 ini, Pak? Ada sih 2 tahun. 2 tahun ada. Nah, sama 2 tahun itu kantor yang C11, yang Bertiga Mitra Solusi juga sudah ada, Pak? Ada, udah lama. Oh, sudah lama. Tapi karyawannya ada? Ada. Ada. Banyak, Pak? Berapa orang, Pak? Nggak tahu, maksudnya Kira-kira. karyawan situ. Kira-kira aktivitasnya tuh sama kayak tadi ini? Atau biasanya ramai juga? Rame. Oke,
Ya kan? Oke Pak, terima kasih banyak ya Pak. Siapa Pak tadi namanya? Sarno. Pak Sarno. Oke, terima kasih banyak Pak Sarno ya. Pertemuan antara BURT dengan Sekjen DPR RI dan hasil audit menjadi ujung tombak penentu apakah kemudian proyek pengadaan gorden untuk rumah jabatan anggota DPR RI ini bisa dibatalkan atau tidak. Tentu menjadi harapan kita bersama bahwa segera ada titik terang dalam polemik yang terjadi terkait dengan pengadaan proyek gorden untuk rumah jabatan anggota DPR RI. Saksikan terus Fakta setiap hari Senin pukul 8 malam hanya di TV.